Yogyakarta sering disebut sebagai jantung kebudayaan Jawa. Kota ini bukan hanya dikenal sebagai kota pelajar, tetapi juga pusat berkembangnya tradisi dan adat Jawa yang masih hidup hingga kini. Budaya di Yogyakarta bukan sekedar peninggalan masa lalu, melainkan warisan yang terus dijaga dan diwariskan. Dari bahasa, rumah adat, makanan, hingga seni tari dan musik, semuanya menyimpan nilai filosofi yang mendalam. Suku Jawa adalah suku bangsa terbesar di Indonesia dengan jumlah populasi lebih dari 95 juta jiwa. Sebagian besar memang tinggal di Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Nah, Yogyakarta ini unik banget karena selain jadi daerah istimewa, juga dikenal sebagai pusat kebudayaan Jawa. Adat Jawa di Jogja itu bukan cuma simbol budaya, tetapi juga jadi pedoman hidup sehari-hari, baik dalam hubungan sosial, dengan alam, maupun dengan Tuhan. Akar tradisi ini gak bisa dilepas dari sejarah kerajaan Mataram Islam. Setelah perjanjian Giyanti tahun 1755, Yogyakarta resmi berdiri dengan Sultan sebagai simbol kekuasaan sekaligus penjaga tradisi. Dari sinilah adat Jawa berkembang dengan nilai-nilai filosofis yang merupakan perpaduan Hindu, Buddha, Islam, dan kepercayaan lokal. Kalau ngomongin baju adat Yogyakarta, identik banget sama kesopanan dan keanggunan. Untuk perempuan, biasanya pakai kebaya dengan kain jarik batik klasik, kayak motif parang, kawung, atau lerek. Rambutnya disanggul, lalu dilengkapi perhiasan, tusuk konde atau selendang. Ini semua jadi simbol keanggunan dan kehormatan perempuan Jawa. Sementara buat laki-laki, biasanya pakai beskap atau surja, dipadukan dengan jarik batik, stagen, belangkon, dan keris di belakang. Belangkon Jogja itu khas banget karena punya tonjolan di belakang yang disebut mondolan, lambang tekad bulat orang Jawa. Jadi dari bosarannya udah kelihatan filosofi wibawa, bertanggung jawab sekaligus kesatria. Rumah tradisional khas Yogyakarta adalah jonglo. Ciri khasnya atap limasan bertingkat dengan 4 tiang utama yang disebut dengan sukoguru. Jonglo dulu biasanya dimiliki oleh bangsawan, jadi sekaligus menunjukkan status sosial. Selain fungsi fisiknya, jonglo juga penuh makna. Misalnya, bagian pendopo yang luas melambangkan keterbukaan dan kebersamaan, sementara bagian dalam rumah jadi ruang privat keluarga. Ukiran-ukiran di pintu dan jendela biasanya berisi doa dan harapan keselamatan. Sampai sekarang, jonglo masih dipertahankan, baik untuk rumah tinggal, balai budaya, atau simbol pelestarian tradisi. Bahasa Jawa di Yogyakarta punya ciri khas ungguh-ungguh alias tata krama dalam berbahasa. Ada 3 tingkatan tutur. Ngoko buat sehari-hari, madya untuk situasi sopan tapi santai, dan krama buat bicara dengan orang yang dihormati. Misalnya kata aku di ngoko jadi aku, di madya kulo, di drama dalam, atau kata mandi di ngoko dan madya sama-sama adus, tapi di krama jadi siram. Selain itu, bahasa Jawa Jogja juga punya ciri khas pengucapan kayak kata besuk jadi mbesuk. Jadi bahasa di Jogja bukan cuma alat komunikasi, tapi juga cerminan tata krama dan identitas masyarakatnya. Ini adalah contoh percakapan dalam bahasa Jawa kasar. Oh, iya, Mbak. Sampean wis mangan apa urung? Urung, Mbak. Ya kok ora mangan, Mas? Ya urung kuwe. Ya santai ae, Mas. Kalau makanan khas Yogyakarta, siapa sih yang gak kenal gudeg? Hidangan dari nangka muda yang dimasak dengan santan, gula Jawa, dan rempah-rempah ini butuh waktu masak lama banget, bahkan bisa semalaman. Dari proses itu muncul filosofi kesabaran dan ketekunan. Gudeg punya sejarah panjang sejak masa kerajaan Mataram di abad ke-16 di daerah Kota Gede. Sekarang ada 2 varian, yaitu gudeg basah dan gudeg kering, yang sering dijadikan oleh-oleh. Gak heran kalau Jogja dijuluki kota gudeg. Di tradisi Jawa terdapat beberapa tradisi, salah satunya adalah tradisi lisan. Tradisi lisan ini terdapat 2, yaitu legenda dan juga pepatah, petuah. Di legenda sendiri terdapat beberapa legenda yang sangat populer di kalangan masyarakat. Salah satunya ialah legenda Nyai Roro Kidul, yang dimana legenda ini berkaitan dengan hubungannya dengan Sultan Jogja. Tradisi yang dari awal hingga saat ini masih berlanjut adalah tradisi Labuan, yaitu menarungkan sesajen ke pantai sebagai persembahan kepada Nyai Roro Kidul. Selain legenda, ada petuah.
yang dimana petua Jawa ini adalah urip itu huruf, yang artinya hidup itu harus bermanfaat. Nah, dari kedua tradisi itu kita berkesimpulan bahwa tradisi bukan hanya cerita, tetapi juga pedoman hidup yang kita gunakan untuk manfaat kita sendiri. Contoh upacara adat yang ada di Jakarta adalah Tenun Slinten, yaitu ritual di mana anak bayi berusia 7 sampai 8 bulan baru menginjak kaki ke tanah untuk pertama kalinya. Proses ini penuh dengan simbol. Menapakkan kaki ke tanah melambangkan kesiapan hidup. Menaiki tangga tebu berarti harapan agar derajatnya naik. Lalu masuk ke kurungan ayam yang berisi benda-benda yang dipilih bayi sebagai simbol masa depan. Acara biasanya ditutup dengan pembagian makanan sebagai tanda syukur. Tradisi ini memperlihatkan betapa detailnya filosofi dalam kehidupan Jawa. Yogyakarta juga mempunyai alat musik tradisional yang berupa gamelan. Isinya macam-macam seperti gong, kendang, bonang, saron, gender, sampai seruling. Jika dimainkan bareng menghasilkan harmoni yang lembut dan mendalam. Di sini juga mempunyai filosofi, yang berarti setiap instrumen yang berbeda-beda harus dimainkan bersama agar terciptanya keselarasan, melambangkan kehidupan bermasyarakat yang rukun. Enggak cuma hiburan, gamelan juga dipakai dalam upacara adat wayang kulit sampai ke pernikahan. Tari Serimpi, tarian khas Yogyakarta. Tari Serimpi adalah salah satu tarian tradisional yang sangat terkenal dari Yogyakarta. Tarian ini biasanya dibawakan oleh 4 penari perempuan dengan gerakan yang halus, lembut, dan anggun, sehingga enak sekali untuk dilihat. Dulu, tari Serimpi hanya ditampilkan di Keraton Yogyakarta pada acara-acara penting. Hal ini karena tarian ini dianggap sakral dan penuh makna. Setiap gerakan dalam tari Serimpi tidak hanya indah, tetapi juga mengandung filosofi tentang kesabaran, keseimbangan, dan kehalusan budi dalam budaya Jawa. Sekarang, tari Serimpi tidak hanya ada di keraton, tetapi juga sering ditampilkan di berbagai acara seni, festival budaya, atau pertunjukan pariwisata. Tarian ini menjadi salah satu ciri khas Yogyakarta yang menunjukkan keindahan dan kekayaan budaya Jawa. Dan untuk lagu khasnya ada Suwe Ora Jamu. Lagu tradisional ini awalnya adalah tembang dolanan sederhana, namun liriknya menyimpan pesan mendalam tentang kerinduan dan pertemuan kembali setelah sekian lama berpisah. Tembang ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga mengajarkan makna kebersamaan dan penghargaan terhadap hubungan antar manusia. Budaya Yogyakarta adalah identitas sekaligus pedoman hidup masyarakatnya. Dari busana, rumah adat, bahasa, kuliner, hingga seni, semuanya mengajarkan nilai-nilai kesopanan, keseimbangan, serta tanggung jawab. Sebagai generasi muda, penting bagi kita untuk mengenal dan melestarikan budaya ini agar tidak hilang ditelan modernisasi. Karena budaya bukan hanya warisan, melainkan jati diri bangsa. Terima kasih telah menyimak. Semoga video ini bermanfaat untuk menambah wawasan kita tentang budaya Jawa Yogyakarta.